Titina Agustina, saya owner dan founder dari Craftity. Mari kita peduli dan cintai produk dalam negeri. Craftity berdiri pada tahun 2009, terinspirasi dari batik yang pada saat itu sedang booming. Disosialisasikan pada tahun 2007 oleh Presiden SBY, dan ternyata banyak sekali perca-perca yang memang dihasilkan dari pakaian-pakaian batik. Nah, dari situ saya pertama kali melihat produk dari perca batik itu dari di Yogyakarta, itu berupa bed cover, berupa selimut, dan saya pikir kenapa tidak saya membuatnya dalam bentuk yang lain dengan kualitas yang memang lebih baik. Craftity itu terinspirasi dari kata crafty. Crafty itu artinya terampil. Di mana untuk membuat produk-produk Craftity seperti ini butuh keterampilan tersendiri, keterampilan khusus. Jadi dari mulai untuk mix and match warna sampai bagaimana cara kita menyambungkannya. Ciri khas dari produk kami itu, yang pertama itu semuanya dibuat dari kain perca sehingga sifatnya itu limited edition. Dari tekniknya pun yang kami gunakan salah satunya ini kami ciptakan sendiri. Ini salah satu teknik yang memang Craftity punya, dan yang satunya lagi yaitu seperti ini. Dan semuanya memang dari kain perca batik. Kenapa kain perca batik? Karena kita ingin mensosialisasikan kain tradisional Indonesia ke mata nasional dan mata internasional. Bahan baku kami ini mayoritas menggunakan kain perca batik. Nah, kami mendapatkannya itu pada awalnya dulu kita survei ke beberapa tempat, ke beberapa konveksi yang memang sentra-sentra batik di Indonesia. Hanya yang memang dicoba itu yang dekat dulu, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sekarang kalau misalnya kita membutuhkan kain perca batik, itu kita tinggal menelpon dan dikirim. Mereka sudah tahu spesifikasi yang kita butuhkan itu seperti apa. Untuk jenis perca batiknya sendiri, kita hanya menspesifikasikan tidak di motif, tapi di jenis kain itu kita memakainya kalau tidak katun dobi. Jadi perca yang memang cukup kaku untuk disambung. Jadi tidak yang kain-kain batik yang licin seperti sutra. Craftity juga sudah mulai untuk go internasional. Di sana kami mencoba untuk memperkenalkan kain tradisional Indonesia, batik, itu tidak hanya dalam bentuk kain, pakaian, tapi kita mencoba untuk memperkenalkan home textile dengan olahan kain perca sisa-sisanya dari produksi baju tadi. Gimana Yuf, desain untuk next season udah beres? Oh, kalau untuk season berikutnya sih kayaknya bakal dibikin yang pola persegi seperti ini. Yeah. Untuk ukurannya mungkin yang 40x40 sama 50x50. Inspirasi desain ini pada awalnya itu saya melihat dari selimut-selimut yang memang ada di Yogyakarta. Nah, dari situ saya mencoba untuk mencari diferensiasi, kira-kira apa sih yang memang keunikan dari Craftity sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, desain-desain ini sudah dikerjakan oleh desainer profesional. Produk unggulan dari Craftity sendiri bisa dilihat di sini, ada taplak, ada sarung bantal dengan berbagai macam ukuran, dan ada juga tekstil seperti yang ada di meja ini. Ini olahan kain perca menjadi kain, di mana kain ini bisa digunakan untuk mungkin bisa buat baju atau buat sarung bantal lagi. Jadi konsumen bisa berkreasi sendiri sesuai dengan keinginannya. Oh, ini perca. Dan proses paling sulit di Craftity adalah pada saat merealisasikan desain dengan keterbatasan kain perca yang ada, di mana warna-warnanya pun terbatas tergantung dengan berapa banyak baju yang diproduksi dengan warna tersebut. Oleh karena itulah produk Craftity menjadi limited edition. Konsumen dari Craftity sendiri itu rata-rata wanita yang memang paham mengenai kerajinan, yang suka mendesain rumah dan kalangan menengah ke atas.
Iya, saya suka banget graffiti karena kenapa ya? Kalau saya beli produk itu, saya tidak hanya, ini bagus, saya beli, enggak. Tapi saya melihat dari aspek performance-nya juga, desain sudah pasti gitu ya. Performance ini kenapa? Jadi artinya produk itu dia harus bisa bicara secara silent gitu. Bicara selalu ada kesatuan dengan ruangan yang nanti akan kita kita pakaikan produk itu di ruangan tersebut. Tidak hanya kombinasi-kombinasi yang asal nempel, asal jahit gitu ya, tapi desainnya itu betul-betul detail gitu, diperhatikan gitu kan. Dalam satu desain aja, contoh bantal, itu warnanya banyak sekali gitu. Jadi untuk ruangan manapun itu lebih fleksibel untuk kita pakai. Jadi produk yang kita beli itu tidak mungkin orang pun akan beli desain yang sama gitu. Produk graffiti sendiri bisa didapat di Jakarta, itu ada di 3 tempat, di Alun-Alun Indonesia Grand Indonesia, di Smesco, di Pendopo Alam Sutra, dan ada 2 tempat di Bali, yaitu di Ascentouch dan di Fairtrade. Graffiti juga bisa didapatkan secara online melalui website graffiti.com atau melalui Facebook, Twitter, dan Instagram. Saatnya bangga akan produk asli Indonesia buatan anak bangsa.